Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari buku Membangun Pondasi Bahasa Arab jilid yang pertama ya. Sebelumnya kita sudah bahas bahwasannya kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga. Ismun, fi'lun, dan harfun. Dan juga sudah kita bahas ismun itu definisi yang mudah untuk pemula adalah kata benda atau kata sifat. Ya, dan sekarang kita akan bahas bab 3 mengenal isim lebih dekat. Selain bisa dikenali dari artinya, ya apakah menunjukkan kata benda atau kata sifat, isim juga bisa dikenali dari ciri-cirinya, ya dari tulisannya. Ya. Berikut ini beberapa ciri isim yang penting untuk dihafal. Yang pertama dia berawalan alif lam, yaitu al gitu ya di awalnya. Misalnya al masjidu. Ya, kalau ada alif lam di awal isim, itu menunjukkan isimnya sudah tertentu benda yang dimaksud. Makanya nanti diterjemahkan dengan kata itu atau ini sesuai dengan konteks kalimatnya. Misalnya al masjidu artinya bisa masjid itu atau masjid ini. Al madrasatu sekolah itu atau sekolah ini. Ar-rajulu laki-laki itu atau laki-laki ini. Al mar'atu wanita itu atau wanita ini. Gitu. Catatan ya, adanya alif lam pada sebuah isim menunjukkan bahwa benda yang dimaksud sudah tertentu. Ya, tidak lagi bersifat umum. Ya, akan dijelaskan nanti ya pada pembahasan tentang isim ma'rifat dan isim nakirah. Ya, yang penting sekarang kita kenali kalau ada alif lam di awal sebuah kata maka dia adalah isim. Kemudian ciri yang kedua berakhiran tanwin. Ya, di akhirnya ada tanwin. An, in, un itu tanwin. Misalnya masjidun, sebuah masjid. Madrasatun, sebuah sekolah. Rajulun, seorang laki-laki. Dan imra'atun, seorang wanita. Gitu ya. Catatan, alif lam dan tanwin tidak boleh berada dalam sebuah isim. Jika isim sudah diberi alif lam, maka tidak boleh diberi tanwin. Gitu ya. Ini harus diingat baik-baik nih. Kalau orang yang nggak belajar bahasa Arab mungkin dia nggak tahu ini. Misalnya al-masjidu dibaca al-masjidun. Gitu. Semuanya ditanwin. Padahal nggak boleh. Ya, kalau sudah diberi alif lam maka jangan ditanwin. Ya, dan Anda bisa lihat bedanya ya. Kalau pakai al-masjidu itu terjemahannya masjid itu atau ini. Tapi kalau masjidun itu sebuah masjid. Masjid secara umum, ya, gitu ya. Kemudian yang ketiga berakhiran tak marbutah. Ya, tak yang melingkar tuh di akhir kata. Misalnya al-mar'atu, ya, eh, wanita itu, madrasatun sebuah sekolah, gurfatun sebuah kelas, gurfah sebuah kamar, ba'udatun seekor nyamuk. Dan di sini sedikit catatan ya buat antum, khusus untuk penulisan imro'atun, imro'atun atau mencatat di situ di bukunya. Khusus untuk penulisan imro'atun, kalau dikasih alif lam maka nanti alifnya dihapus menjadi al mar'atu, jadi cara nulisnya gitu. Bukan al imro'atu tapi al mar'atu. Ini pengecualian. Ya harus diingat ya. Jadi imro'atun kalau dikasih alif lam nulisnya al mar'atu seperti yang tertulis di buku itu. Kemudian ciri yang berikutnya yang keempat ya, itu diawali huruf jar. Jadi kalau ada sebuah kata sebelumnya ada huruf jar maka kata itu termasuk isim. Misalnya min baitin dari sebuah rumah, ila masjidin ke sebuah masjid, ala kursiyin di atas sebuah kursi, fi ghurfatin di dalam sebuah kamar, biqalamin dengan sebuah pulpen, li zaidin milik si Zaid. Nah, setelah huruf jar itu semuanya isim. Ya, gitu ya. Dan sebuah kata itu kadang memiliki ciri lebih dari satu. Misalnya min fi ghurfatin atau min baitin ya. Baitin ini kita tahu dia isim. Pertama berakhiran tanwin, kemudian sebelumnya ada min huruf jar. Fi ghurfatin. Ini isim ghurfatin. Cirinya pertama berakhiran tak marbutah. Kemudian yang kedua ada tanwin di akhirnya. Kemudian ada huruf jar di awalnya. Jadi ada 3 ciri di sini untuk ghurfatin. Gitu ya. Nah, ini pembahasan tentang isim. Dan di sini ada latihan. Sebutkan semua isim yang terdapat pada rangkaian kalimat berikut beserta ciri-cirinya. Langsung saja kita bahas ya. Tapi kalau antum pengen menguji kemampuan antum, matikan dulu nih videonya. Antum kerjakan dulu. Baru nanti antum simak lagi videonya. Ya silakan dimatikan dulu videonya dan kerjakan. Sudah dikerjakan? Kalau sudah kita bahas ya. Kita baca dulu. Kataba artinya telah menulis. Zaidun si Zaid risalatan sebuah surat fil ghurfati di kamar itu bil jawali dengan HP.
Ya, HP-nya pakai alif lam berarti HP-nya sudah tertentu. Ya, HP-nya dia. Tentunya begitu. Kemudian Zaidun, si Zaid talibun adalah seorang siswa fi madrasatil qaryati di sekolah desa. Madrasatu Zaidin, sekolahnya si Zaid kabiratun besar. Nah, kataba ini fi'il ya, namanya fi'il maudi dia. Zaidun di sini isim. Ya, cirinya itu ada tanwin di akhirnya. Kemudian risalatan juga isim, cirinya ada tanwin di akhirnya, ada tak marbutah juga. Kemudian fi ini huruf jar, al-ghurfati ini isim, cirinya ada huruf jar di awalnya, ada alif lam di awalnya. Kemudian kata al-ghurfati sebelumnya diawali huruf jar, kemudian di awal katanya ada alif lam, kemudian berakhiran tak marbutah. Bi huruf jar al-jawali ini isim, ya ada huruf jar sebelumnya, ada alif lam di awalnya. Kemudian zaidun isim, ya ada tanwin di akhirnya. Talibun juga isim, ada tanwin di akhirnya. Fi huruf jar. Madrasati ini isim, ada ta marbutah di akhirnya. Kemudian al-qaryati ini juga isim, ya ada alif lam di awalnya, kemudian ada ta marbutah di akhirnya. Kemudian madrasatu ini isim, cirinya ada ta marbutah di akhirnya. Zaidin isim, ada tanwin di akhirnya. Kabiratun isim, ada tanwin di akhirnya dan juga berakhiran ta marbutah. Catatan, dengan belajar ilmu nahwu kita akan bisa menyusun kalimat seperti di atas beserta penentuan harokat akhir katanya. Jadi setelah ini nanti akan kita bahas nih gimana caranya menyusun kalimat dalam bahasa Arab dengan baik dan benar, sekaligus kita akan bisa menentukan harokat akhir katanya. Ya, dan juga kita nanti akan belajar posisi-posisi katanya. Karena setiap kata itu punya posisi. Ya, saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat dan setiap posisi itu punya istilah masing-masing. Ya, nanti insya Allah akan kita bahas. Ya, barangkali ini yang bisa kita bahas ya. Kalau antum paham, tulis ya fahimna ya, atau saya paham ya di kolom komentar. Tulis juga nama antum, dari mana antum berasal ya. Dan kalau bisa nih share juga nih ke teman-teman supaya kita bisa belajar bersama di sini. Ya, mumpung pelajarannya masih awal-awal nih ya. Demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.